Setelah kabur beberapa waktu lalu, pria pelaku penculikan seorang remaja 14 tahun di Jakarta Barat akhirnya berhasil ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di Sukabumi, Jawa Barat saat sedang bersembunyi bersama korban. Pelaku penculikan remaja 14 tahun WG ditangkap Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat Jumat dini hari di tempat persembunyiannya di Sukabumi, Jawa Barat. Dia yang ngajak pergi, Pak. Saya yang ngajak. Ya, tapi kan tahu masih di bawah umur, kenapa nekat juga masih malah nggak memberitahu kalau itu salah gitu. Keadaannya waktu itu pikiran saya lagi kacau, Pak. Selain pelaku, polisi juga mengamankan korban F. Setibanya di Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, keduanya langsung dibawa ke ruang unit perlindungan perempuan dan anak untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Rencananya korban F akan dibawa ke rumah aman untuk menjalani rehabilitasi fisik dan mental. Modus dari para pelaku untuk membujuk rayu korban yaitu pertama dia akan memberikan perhatian, menjanjikan akan dinikahi sehingga korban percaya, dan karena merasa korban pelaku memberikan perhatian sehingga korban pada saat itu mau bersama-sama pelaku membawa motor dari orang tuanya dan harta benda dari orang tuanya, kemudian dibawa pergi lari pelaku dari rumahnya. Selama masa pelarian, barang-barang milik korban dijual pelaku untuk membiayai kehidupan pelaku pada saat pelarian tersebut. Kasus duda berusia 41 tahun yang nekat membawa kabur remaja putri 14 tahun ini viral di media sosial. Pelaku WG yang tak lain adalah tetangga korban, sebelumnya juga sempat dilaporkan ke polisi oleh keluarga korban karena menghamili korban. Namun polisi belum sempat memeriksa korban karena saat itu sedang hamil tua. Setelah korban melahirkan, pelaku WG kembali berulah dan nekat membawa kabur F sejak akhir Juli lalu. Selain membawa kabur anak tetangganya itu, pelaku juga membawa sepeda motor korban yang kemudian dijual oleh pelaku. Pelaku terancam pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Bagaimana perkembangan pemeriksaan polisi terhadap tersangka kasus penculikan remaja putri di Jakarta Barat? Kita akan bergabung dengan reporter TV One, Laras Kiranasari. Laras. Ya, Andro, soal kasus penculikan anak ini saat ini tengah didalami oleh pihak kepolisian dari Polres Jakarta Barat. Dan sebagai informasi, memang mereka berdua antara korban dan juga pelaku ini merupakan tetangga dan informasinya memiliki hubungan khusus begitu selama 3 tahun. Kemudian akhirnya singkat cerita di akhir bulan Juli lalu sempat dibawa dan kemudian dini hari tadi ditangkap oleh pihak kepolisian. Kemudian barulah akhirnya tadi dirilis juga oleh pihak kepolisian Polres Jakarta Barat. Nah, kita ingin mengetahui sebenarnya apa yang terjadi selama proses menculikan anak tersebut, apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Bersama kami di sini ada Kombes Pol Audi selaku Kapolres Jakarta Barat. Selamat sore, Pak Audi. Selamat sore. Pak Audi, ini kan bisa dikatakan hampir 3 minggu lebih lah istilahnya ya untuk pencarian pelaku. Apa sebenarnya membuat polisi memakan waktu 3 minggu untuk akhirnya mendapatkan pelaku di Sukabumi? Yang pasti bahwa pelaku dan korban itu selalu berpindah-pindah tempat. Jadi sejak kaburnya mereka ke Bekasi, ke Subang, ke Sukabumi, dan dia melihat di sosial media, kan di beberapa kali disebut keberadaannya dia, akhirnya dia pindah-pindah gitu, sehingga menyulitkan petugas untuk menemukan mereka. Kalau dari pengakuan pelaku, ini kan korban yang mengajak untuk pergi begitu, inisiatifnya dari korban sendiri. Nah, sebenarnya apakah itu juga polisi melihat motif tersebut atau justru sebaliknya? Jadi gini, pertama kita harus melihat bahwa pemeriksaan sedang berjalan. Kita tidak bisa menjadikan patokan dari penjelasan si pelaku, ya. Yang kedua, bahwa anak tetap berada di dalam perlindungan undang-undang, ya. Yang bersangkutan saat ini masih berusia 13 tahun. Jadi kalau disampaikan bahwa dia yang
minta untuk dibawa kabur belum tentu benar. Kemudian kalau disampaikan bahwa mereka suka sama suka, ingat bahwa dalam tindak pidana atau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak ada istilah suka sama suka. Jadi kami masih terus menjalankan pemeriksaan untuk menentukan bagaimana persisnya peristiwa ini. Tapi yang pasti bahwa tidak ada istilah suka sama suka. Walaupun mereka mengatakan sudah memiliki hubungan spesial selama 3 tahun, begitu ya Pak ya, tidak ada di dalam undang-undang. Nah, lalu apa sebenarnya mungkin sudah dicari juga informasi terhadap korban gitu, apa yang kemudian mengapa korban mau juga dibawa kabur saat itu? Yang pasti bahwa si korban mendapatkan iming-iming dari pelaku, ya dari awal memang modusnya seperti itu, dia mengiming-imingi korban dengan berbagai janji-janji dan pemberian-pemberian. Ya, bagi korban si pelaku orang yang baik karena sering memberikan sesuatu kepadanya. Kemudian pada akhirnya dia juga menjanjikan akan menikahi korban. Nah, sehingga korban mau untuk diajak pergi. Nah, sebagai informasi juga saat ini juga artinya korban sudah melahirkan begitu, dan saat ini posisi anak dari korban juga siapa yang merawat Pak? Dalam jadi kondisi seperti ini. Waktu kabur mereka meninggalkan anaknya ke ibu dari si korban itu. Oke. Nah, yang kami juga ingin tahu Pak, apa sebenarnya kemudian ini kan mereka tetangga. Artinya kalau tetangga ada interaksi dekat tentu antara orang tua korban dengan juga pelaku tentunya. Apa yang kemudian menjadikan korban? Apakah ada situasi lain sehingga ya akhirnya begitu dekat dengan tetangganya begitu? Iya, jadi karena memang sering-sering ke rumah pelaku, dan pelaku setiap saat bertemu selalu menunjukkan bahwa dia baik, ya, sering berikan sesuatu, dan kemudian ya kita tidak tahu sekarang sedang dalam pemeriksaan, apakah ada paksaan atau tidak, tapi yang pasti akhirnya korban bisa disetubuhi oleh pelaku. Nah, ini tentu menjadi pelajaran juga pemirsa di rumah, bahwa apakah orang tua dari korban tahu kedekatan antara anaknya korban dengan pelaku yang juga sekaligus tetangganya begitu Pak? Ya, jadi sudah pasti bahwa ibu dari korban tidak menyangka karena anaknya kan masih sangat muda ya, masih 13-an. Waktu itu bahkan masih 11 tahun waktu pertama kali mereka berhubungan. Ya, jadi pasti ibu korban tidak menyadari atau tidak menduga. Tidak menyadari. Nah, soal mungkin kerugian yang dilaporkan juga, ini kan ibu korban juga sebagai pelapor ya, mungkin ada kerugian material yang ia rasakan, berapa nominalnya Pak? Yang mungkin dibawa oleh pelaku, ada seperti itu, dimanfaatkan ya, korban? Kita masih dalami. Yang pasti awalnya kan ada info bahwa motornya dijual, ternyata tidak, motor masih ditemukan. Tapi dalam perjalanan ketika dia bawa kabur si korban, itu barang-barang milik korban dijual. Apa saja Pak? Ya, ada handphone, ada anting, dan sebagainya. Itu informasinya menurut pengakuannya untuk biaya mereka pergi. Tapi adakah mungkin polisi juga menangkap ada itikat baik, mungkin pelaku juga ingin untuk membawa lari, untuk mungkin berumah tangga begitu, mesti bertanggung jawab terhadap korban begitu. Ada hal seperti itu mungkin yang disampaikan antara pelaku atau korban? Kita dalami dulu, tapi yang pasti sekali lagi bersetubuh dengan anak itu di dalam undang-undang kita sangat dilarang, dan anak-anak masih dalam perlindungan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oke. Nah, di belakang kita juga ada tersangka di sini begitu ya Pak, ada pelaku. Kami juga ingin tahu, yang paling penting juga yang perlu diketahui adalah kondisi korban saat ini Pak. Ini kan masih 13 tahun, mau masuk 14 tahun ya dalam waktu dekat ini. Ada mungkin secara psikis, apakah terganggu atau seperti apa Pak dengan kejadian ini korban? Setidaknya kemarin kita fokus bagaimana menemukan korban, dan kita bersyukur bahwa korban ditemukan dalam keadaan baik-baik saja. Itu fokus pertama. Kemudian saat ini kita sudah berkoordinasi dengan KPAI dan pihak-pihak terkait untuk penanganan korban. Fisiknya tentu dia kelihatan masih baik-baik saja. Kita tidak tahu dalam kejiwaannya seperti apa. Itu psikolog yang lebih tahu. Oke, siap. Terima kasih banyak atas waktunya Kombes Pol Audi Kapolres Jakarta Barat.
Dan pemirsa tentu terus akan didalami seperti tadi yang dikatakan oleh Kapolres Jakarta Barat, apa kasus terkait kasus ini, motifnya seperti apa. Namun juga yang paling penting adalah untuk proses pemulihan terhadap korban. Demikian kami kembalikan pada Anda di studio. Baik, terima kasih Laras Kiranasari atas laporan Anda dari Polres Metro Jakarta Barat.